Oke guys, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sedang tren, yang sedang hype juga mungkin ya di sebagian besar masyarakat ya. Eh, tapi ini nggak tahu ya trennya negatif atau positif. Nanti teman-teman drop ya pendapat teman-teman di kolom komentar. Jadi kali ini aku bakalan bahas tentang tren perselingkuhan ya. Jangan lupa tonton sampai habis videonya supaya kalian nggak gagal paham ya. Check this one. Nih, jika kita boleh menilai ya, sekarang ini media sosial telah menjadi tempat terbaik untuk membuat ataupun mencari tren terbaru ya, ketimbang situs-situs media. Nah, bahkan banyak media pers yang mengambil sumber beritanya itu dari media sosial. Hal itu terjadi karena setiap media pers menyadari bahwa tren tren memang tercipta dari media sosial. Dan salah satu tren yang menghebohkan publik ialah tren perselingkuhan ya. Mencuatnya tren perselingkuhan disinyalir karena banyaknya artis atau public figure yang berselingkuh dan akhirnya tuh memutuskan untuk bercerai dengan pasangannya guys. Aduh sayang banget tuh. Walaupun begitu, kasus perselingkuhan di kalangan artis ternyata hanyalah puncak dari tren perselingkuhan. Karena terdapat hasil penelitian juga ya yang dilaksanakan oleh aplikasi Just Dating yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling banyak banget tuh kasus perselingkuhannya setelah Thailand. Di dalam survei tersebut terungkap bahwa 40% dari total pasangan di seluruh Indonesia pernah berselingkuh tuh guys. Sedangkan Malaysia sebagai tetangga Indonesia didaulat sebagai negara dengan pasangan paling setia di Asia. Karena hanya 20% pasangan di sana yang pernah berselingkuh. Hebat banget nih orang-orang Malaysia. Di dalam hasil penelitiannya juga nih yang sama juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung untuk berselingkuh dibandingkan laki-laki nih. Tidak hanya itu guys, nih aku bacain lagi ya, media sosial juga ternyata menjadi sebab awal terbongkarnya kasus-kasus perselingkuhan guys. Hal ini juga bisa dilihat misalnya dari kasus perselingkuhan Virgun tuh, vokalis band Last Child ya, yang dibongkar oleh mantan istrinya sendiri melalui story Instagram ya. Melalui story Instagram, Inara Rusli membongkar kasus tersebut dengan mengekspos isi chat Virgun di WhatsApp yang isinya tentang transaksi seksual. Inara Rusli membongkar kasus tersebut dengan mengekspos isi chat Virgun di WhatsApp yang isinya tentang transaksi seksual katanya guys ya. Dengan banyaknya artis yang berselingkuh, maka perselingkuhan menjadi semacam tren yang merebak dan berujung pada perceraian guys. Semuanya dimulai dari intensnya komunikasi yang dilakukan mereka terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya di media sosial guys. Aduh hati-hati nih. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Watkins and Boone 2016 nih aku bacain juga ya, menjelaskan bahwa perempuan lebih cenderung untuk berselingkuh karena adanya ketidakpuasan secara emosional dalam pernikahan guys. Sedangkan laki-laki lebih mengarah pada motivasi seksual nih. Brand et al. 2007 juga menjelaskan bahwa ketidakpuasan secara emosional yang dialami oleh perempuan tuh membuat perempuan tersebut melakukan perselingkuhan guys ya, atau menemukan pasangan baru yang lebih baik sehingga perhatian dari segi emosionalnya bisa terpuaskan katanya kayak gitu. Di penelitian yang sama juga Brand et al. Juga menjelaskan bahwa penyebab umum dari perselingkuhan itu ialah adanya perasaan bosan katanya guys, memiliki kesempatan dan tidak bahagia dalam menjalani hubungan, tidak tertarik dan tidak senang dengan pasangan, serta sisanya melakukan perselingkuhan tanpa alasan. Tidak hanya itu juga nih, perkembangan teknologi ternyata juga menjadi penyebab dari terjadinya perselingkuhan guys. Penggunaan internet misalnya nih, membuka peluang besar juga tuh internet untuk membangun hubungan dengan orang lain kan, memang seperti itu ya, termasuk hubungan personal yang mengarah pada perselingkuhan. Dan ternyata hal ini juga sudah mulai menjadi hal yang lumrah guys ya. Nih, perselingkuhan juga banyak terjadi dilakukan secara online ya. Ini memiliki istilahnya sendiri. Perselingkuhan online itu istilahnya cyber affair
Artinya ialah hubungan romantis dan atau seksual yang dibangun secara online dan dilakukan melalui beberapa bentuk kontak visual tuh menurut Cravens and Whiting 2016. Nah, sebuah studi juga ini dilakukan oleh McDaniel et al. Et al. Ya. 2017 menunjukkan bahwa 5 hingga 12% tuh dari pelaku cyber affair memiliki tingkat kepuasan hubungan yang rendah, ambivalensi hubungan, dan kecemasan akan keterikatan dengan pasangan utamanya. Nah, fenomena ini ternyata tidak hanya terjadi di negara-negara maju. Indonesia sebagai salah satu dari negara berkembang juga tidak terlepas dari cyber affair, guys, ya. Mengingat Indonesia adalah negara dengan pengguna media sosial terbesar juga tuh. Pada Januari 2019, jumlah pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 150 juta pengguna, guys. Waduh, banyak banget ya. Kemungkinan ya akan terus meningkat juga tuh. Seluruh kejadian perselingkuhan tersebut itu juga ternyata bisa diukur melalui skala perselingkuhan yang disusun berdasarkan karakteristik perselingkuhan yang dikembangkan oleh Alport dalam Baihaqi ini 2008. Menurutnya, skala perselingkuhan bisa disusun dengan memperhatikan beberapa hal, guys. 1. Jika sering terlambat pulang nih. Seringkali terlambat pulang hingga larut malam dengan alasan lembur. 2. Sering beralasan dinas di luar. Nah, seringkali melakukan perjalanan. Nah, bila pasangannya pengen ikut atau ingin mendampingi, akan ditolak dengan berbagai alasan. 3. Adanya perubahan sikap. Perubahan sikap ini misalkan perubahan sikap pasangan yang tiba-tiba menjadi hangat atau tiba-tiba menjadi dingin. 4. Jika muncul telepon atau komunikasi gelap. Nah, pasangan akan lirih atau tegang bila menerima telepon atau chat dan menjauh dari pasangan karena tidak ingin didengar oleh pasangannya. Nah, yang kelima, jika ada perubahan dalam berhubungan intim, misalnya pasangan menunjukkan gejala-gejala seksual di luar kontrol ya. Nah, melalui pengukuran tersebut, kita bisa mengetahui bahwa memang pada akhirnya Indonesia itu sedang berada di dalam kedaruratan perselingkuhan tuh, darurat perselingkuhan karena banyaknya pasangan yang berselingkuh, guys. Waduh, bahaya banget ya. Tren tersebut kemudian diperparah dengan banyaknya kasus perselingkuhan yang dibongkar melalui media sosial. Tentu hal ini mengundang sikap yang sangat miris bagi kita semua ya. Karena Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang besar ternyata tidak aman dari pelanggaran syariat seperti perselingkuhan, guys. Nah, sekarang kita mulai masuk ya ke pandangan Islam dalam melihat perselingkuhan ini seperti apa nih. Di dalam ajaran Islam, perselingkuhan tidak bisa dimaknai secara sederhana katanya, guys, karena di dalamnya mengandung berbagai dosa besar. Jika perselingkuhan diartikan sebagai hubungan asmara dengan orang lain dengan posisi pelakunya sudah memiliki pasangan yang dikait dalam tali pernikahan tuh, maka perselingkuhan sangat merusak sendi-sendi dalam pernikahan tersebut. Perusakan tersebut terjadi karena berbagai dosa besar yang terkandung di dalamnya. Nah, dosa besar pertama yang terkandung dalam perselingkuhan ialah khianat, guys. Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan bahwa khianat sendiri merupakan pelanggaran terhadap hak dan merusak perjanjian secara sembunyi-sembunyi. Al-Mufradat halaman 305 tuh. Lalu Imam Zahabi menambahkan bahwa khianat ini merupakan suatu perbuatan yang keji dalam segala sesuatu tuh. Al-Khabair halaman 149 tuh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila bercerita ia berdusta, yang kedua apabila ia berjanji ia menyelisih janjinya, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59, guys ya. Nah, dengan demikian khianat merupakan ciri-ciri orang munafik, guys. Secara sederhana, orang yang berselingkuh itu merupakan orang yang munafik. Apalagi jika dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 12.383 dan Ibnu Hibban nomor 194, guys.
Nah, Anas bin Malik juga pernah mengatakan di dalam karyanya Al-Kharaiti nih, bahwa ketika khianat terjadi di suatu rumah akan hilanglah keberkahannya. Makarimul Akhlak halaman 155 tuh. Dosa kedua yang terkandung dalam perselingkuhan nih ialah al-ghishi atau berbuat curang guys. Secara bahasa al-ghishi bermakna menyembunyikan sesuatu, tidak jujur atau main belakang. Nah, pelaku perselingkuhan pasti akan berbuat gisi itu karena mereka akan berbohong dengan pasangannya, menyembunyikan aktivitas perselingkuhannya, terus berselingkuh tanpa diketahui oleh pasangannya. Padahal diriwayatkan dari Al-Ma'qal bin Yasar, Rasulullah pun pernah bersabda tuh, siapapun yang Allah takdirkan ia menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan berbuat gisi kepada rakyatnya, pasti Allah akan haramkan atasnya surga. Nah, udzubillah min dzalik ya guys ya. Hadis riwayat yang tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari nomor 7150 dan Muslim nomor 142 guys. Nah, kita juga mengetahui bahwa suami adalah pemimpin bagi keluarganya ya. Oleh karena itu, hukum yang termaktub dalam hadis tersebut akan berlaku pula bagi para suami. Tidak hanya itu, istri sendiri juga merupakan pemimpin bagi urusan di dalam rumahnya ya. Dengan demikian, hadis tersebut juga berlaku bagi para istri itu. Nah, kita masuk ke dalam dosa perselingkuhan yang ketiga guys. Apalagi kalau bukan zina guys ya. Aduh, zina lagi nih. Mengenai hal ini juga sangat jelas disampaikan oleh Allah SWT yang berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32 guys. Lalu Rasulullah juga pernah bersabda ya, tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5233 dan Muslim nomor 1341. Orang yang berselingkuh pasti akan diawali oleh zina mata tuh. Pada akhirnya melakukan perbuatan seksual yang dilarang. Dan hal ini juga termaktub dalam sabda Rasulullah yang berbunyi seperti ini guys. Sesungguhnya Allah telah menakdirkan bahwa pada setiap anak Anda memiliki bagian dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Zinanya mata adalah penglihatan, zinanya lisan adalah ucapan. Sedangkan nafsu atau zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan. Dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6243 guys ya. Hati-hati nih dengan dosa ini. Nah, dosa keempat ini yang terkandung dalam perselingkuhan ialah tabzir guys ya, atau mengeluarkan harta pada perkara yang tidak layak, atau dalam pengertian yang lain kita bisa sebut sebagai perbuatan boros harta. Padahal Allah SWT juga berfirman tentang hal ini nih. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat Al-Isra ayat 27 guys. Mengenai ayat tersebut, Imam Syafi'i pernah mengatakan juga nih, at-tabzir artinya membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukan harta tersebut. Al-Jami' li Ahkam Al-Quran 10.247. Dosa terakhir yang terkandung dalam perselingkuhan ialah menyia-nyiakan keluarga. Karena orang yang berselingkuh itu rata-rata cenderung tidak peduli terhadap perasaan dan keadaan keluarganya sendiri tuh, hingga akhirnya ia menelantarkan keluarganya. Padahal Rasulullah juga pernah bersabda tentang hal ini. Cukuplah seseorang itu berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1692 guys. Nah, dari banyaknya dosa-dosa yang terkandung dalam perselingkuhan, itu sudah jelas sekali ya bahwa memang benar-benar perselingkuhan ini sangat merusak tatanan keluarga ya, tatanan kekeluargaan. Dan perbuatan ini juga sebetulnya bisa dijauhi seandainya jika kita menerapkan etika pergaulan berdasarkan syariat Islam guys. Oleh karena itu mari kita cegah nih tren yang sedang hype ini, tren buruk ini, tren yang sangat-sangat negatif dan merusak tatanan keluarga bahkan tatanan masyarakat dengan menerapkan etika pergaulan yang syar'i. Mungkin untuk video ini sampai situ dulu ya. Barangkali teman-teman punya pandangan, punya pendapat, silahkan drop di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tetap support channel ini dengan menekan tombol like, comment, and subscribe, oke? Kita ketemu lagi di video selanjutnya.